Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Mau tanya, apakah jika laki-laki sholat di rumah terus, apakah berdosa atau tidak? Sebabnya apa? Kalau sendirian tinggal misalkan di daerah yang memang tidak ada Islam di situ, panjenengan sendirian menjadi orang Islam, tidak ada masjid di situ, maka tidak berdosa. Kalau sebabnya sakit menaun, ya tidak dosa. Tapi kalau sebabnya malas, itu menjadi berdosa. Masjid di depan rumahnya hanya 50 meter, nggak tekan-tekan, ora tekan. Tetapi gunung jauh dari rumahnya, dia hobi naik gunung. Gunung dimanapun akan dia parani. Dengan letih, lelah, penat, butuh biaya besar, butuh persiapan fisik. Gunung di mana saja dia akan datang. Hobinya rekreasi, healing. Hobinya rekreasi. Maka tempat-tempat rekreasi yang jauh dari daerah mukimnya sekalipun, keluar pulau, keluar daerah, keluar negeri, dia tempuh dan sampai di tempat itu. Tetapi masjid hanya 25 meter, 50 meter dari rumahnya, kok kakinya nggak pernah sampai ke situ. Tempat bekerjanya jauh, demi rupiah dia tempuh, datang terus, dan bendina ya wirawiri lewat ngarep masjid kui. Ya. Mau pergi keluar rumah, mau ke tempat pekerjaannya juga lewat depan masjid itu. Mau rekreasi juga lewat depan masjid. Mau jajan juga lewat depan masjid. Wong kebetulan masjid ada depan rumahnya. Ada di samping kanan kirinya mungkin. Hanya berjarak 50 meter. Kok ora tekan-tekan. Sampai takmire rada jengkel, horene debke omahe. Bener? Hayya 'alas shalah. Malah nesu. Kowe adon kok banter men. Ora ngerti nek jek ngantuk. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun Allah berikan hidup, hatinya tidak tergerak untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid. Butuh berapa tahun lagi Allah berikan? Padahal masjid sudah dekat sekali, horene madhep ke rumahnya, kok tidak datang? Butuh berapa lagi? Butuh berapa lama lagi? Kalau ada laki-laki yang seperti itu tanpa uzur dan dia tidak mau ke masjid, dia berdosa. Berdosa. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi dengan jamaah di masjid, dia tidak tertarik. Padahal menurut Nabi kebaikannya 25 kali lipat saat kita melangkahkan kaki kita. Belum lagi mendirikan sholat jamaah 27 kali lipat. Sholat jamaah di masjid itu diangkat derajatnya 25 kali lipat daripada sholat kita di rumah maupun di tempat kita kerja maupun di pasar. Belum lagi sholat jamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Kenapa? Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Kata Abdullah bin Mas'ud begitu. Sesungguhnya Allah menurunkan syariat kepada nabimu berupa sunnah-sunnah petunjuk.
Dan mendatangi sholat berjamaah di masjid itu merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Di awal Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man sarrahu ayyal qallaha ghadan musliman. Barang siapa yang suka untuk besok hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan berserah diri, falyuhafid ala haula'i as-sholawat min haitsu yunada bihinna. Hendaknya mereka itu atau orang-orang itu menjaga sholat mereka di mana saja mereka diseru untuk sholat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena mendatangi sholat jamaah itu merupakan syariat Allah kepada nabinya, merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Dan mendatangi sholat jamaah di masjid itu merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Dan sekiranya kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, sholat di rumah kalian sebagaimana sholatnya hadzal mutakhallif, orang yang enggan untuk sholat berjamaah di masjid dan dia sholat di rumahnya, lataraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, sungguh kamu akan tersesat. Itu kata Abdullah ibnu Mas'ud. Wa ma min rajulin, tidaklah seseorang yatatahharu fayuhsinut tuhura, dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi, kemudian dia pergi ke salah satu masjid dari sekian banyak masjid, dia pergi ke salah satu masjid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yaqtuha hasanah, melainkan Allah tetapkan di setiap langkah kakinya ada kebaikan. Wa yarfa'uhu lahu biha darajah, dengan satu langkah kaki ke masjid Allah angkat derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, langkah kakinya yang satu, dengan itu Allah akan hapus dosa-dosanya. Jadi kaki kita ini satu langkah kita langkahkan ke masjid, yang satu mengangkat derajat kita di sisi Allah, langkah kaki kita yang satu lagi akan menghapus dosa kita di sisi Allah. Sudah tahu seperti ini kebaikannya, namun banyak umatnya Nabi Muhammad yang enggan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat keadaan kita, yaitu keadaan orang-orang Islam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang enggan untuk sholat jamaah di masjid, melainkan hanya orang-orang munafik yang sudah ma'ruf, sudah pasti kemunafikannya. Jadi pada waktu itu, yang enggan, yang tidak mau datang jamaah sholat di masjid itu hanya orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang sudah diketahui kemunafikannya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan agar orang-orang itu terhindar dari kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan, maka dulu ada walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi
yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dulu ada orang ngaku Islam, dia enggan, tidak mau sholat berjamaah di masjid, maka dia dibawa oleh beberapa orang, dikawal kanan kirinya, gondelingannya dijunjung, sampai didirikan di shaf di masjid. Jadi dia malas jamaah ke masjid tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Biar orang ini terhindar dari sifat kemunafikan, orang-orang Islam yang lain pada waktu itu datang dari kanan kiri ke gondeli ngene, yuhada bainar rajulaini, diapit kanan kirinya, hatta yuqama fis shaf, sampai didirikan di shaf. Lah nek saiki kita gotong, padu sudah, padu bisa dibacok jenengan ini, kita bacok pakai arit dan lain sebagainya. Nah maka bagaimana, sudah kita jangan seperti itu. Maka betul Bapak Ibu ya, salah satu dari 7 golongan yang dijanjikan oleh Nabi mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid. Ternyata tidak mudah. Masjid di dekatnya, setiap kampung kan ada masjidnya sekarang, setiap RT. Itu saja tidak sampai-sampai ke masjid, tetapi jarak tempat kerjanya 10 kilo, 5 kilo itu sampai. Untuk rekreasi keluar daerah itu juga sampai. Padahal butuh tenaga, butuh fisik, butuh bekal, butuh uang untuk bisa sampai ke tempat rekreasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gunung yang tinggi menjulang saja itu didaki dengan penuh rasa lelah letih. Hatinya tertambat ke tempat-tempat rekreasi. Seseorang yang hatinya sudah cinta pada tempat-tempat rekreasi, dia akan tempuh jarak untuk sampai ke sana. Tapi kenapa hatinya tidak tertambat ke masjid? Sehingga kalau dengar azan, lagi mau sholat maghrib iki wis azan isya, berarti dia malas untuk sholat jamaah. Lagi nyeleh bokong, lagi bar sholat maghrib, lah kok wis azan isya meneh. Sehingga dia merasa terbebani saat mendengar panggilan sholat. Padahal orang yang beriman itu rindu dengan panggilan sholat. Coba pandemi kemarin, iya toh, yang setiap saat kita mendengar panggilan azan. Saat pandemi kemarin jarang kita mendengar. Ada kerinduan dalam hati. Ya Allah, angkat pandemi ini ya Allah, agar hamba bisa sholat jamaah di masjid. Allah sudah berikan keadaan baik, ayo janjimu mana gitu. Kok jadi malas meneh gitu. Ya Allah, angkat pandemi ini ya Allah, biar hamba bisa ngaji dengan tertib, dengan aman, nyaman, tenang. Ayo, Allah sudah beri keadaan nyaman, mana janjimu? Janji tinggal janji, koyo lagu itu. Ya, kalau memang tanpa sebab, hanya rasa malas, berarti dia punya sifat kemunafikan. Itu harus segera dihilangkan. Oke, ada lagi? Sudah.